Salam teman-teman, saya bersama sepasang sejoli nih, luar biasa, yaitu Mas Don Pito dan Mbak Heni. Langsung aja, saya dari tadi kan gerakan tutup mulut dulu, nggak mau komen. Nah, yang saya rasakan dari depan ini sudah outstanding banget. Begitu masuk, saya juga kaget, oh ada dunia dry gardennya keren. Terus begitu masuk, nah ini yang membuat saya kok merasa kayak bukan di Indonesia. Saya merasa kayak suasananya benar-benar suasana kayak di Jepang. Bahkan ada unsur modernnya yang membuat saya agak melayang nih. Ini luar biasa, itu yang saya ingin rasakan. Jadi saya benar-benar merasa ini sense-nya membuat itu ya Pak ya, benar-benar kita itu terkejut begitu dari luar gitu ya, padahal suasananya udah modern ya, ada depan sih, tapi begitu masuk saya kembali lagi kayak diaduk lagi. Ini luar biasa. Nah mungkin teman-teman kalau DPHS mungkin sudah banyak yang kenal, bahkan banyak yang mengagumi karya-karyanya. Memang saya akuin karya-karya DPHS ini outstanding ya. Thank you. Cuman mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu bahwa apa yang dihasilkan saat ini yang dibilang karya outstanding ini tentu tidak lepas dari jalur cerita ke belakang. Kita bicara drama, saya haru ya Mas Don. Nah ini saya teringat kira-kira kita ketemu tuh sekitar anggaplah mungkin ada 16 tahun atau 17 tahun yang lalu ya, sekitar 2006 atau 2007. Waktu itu Mas Don masih kurus. Ya, masih kurus. Wah ini gue malah benar-benar full gitu ya. Sekarang kebalik, Mas Donnya sudah mulai ini jadi singset gitu ya. Wih keren. Cerita dong tentang DPHS biar teman-teman tahu juga DPHS itu sekarang seperti ini. Tapi sebelumnya nih, ini artinya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman, dan arti kita ini saling sharing ini supaya menambah semangat, dan nantinya ayo teman-teman, ini semua ini kita bisa begini nih, tanya nggak lepas dari perjuangan sebenarnya kata kuncinya ya. Benar. Oke, kita mulai dengan yang simple dulu ya, anggap kita nostalgia dulu ya. Ini ketemunya di mana sih Mbak? Di kampus. Di kampus. Tahun berapakah ini kisahnya ini? Kita kan mulai kuliah tahun 2002. Terus? Tapi itu baru kenal ngobrol itu di 2006 pas kita udah tugas akhir gitu. Karena kebetulan di satu dosen pembimbing yang sama lah. Nah, itu baru ngobrol. Nah, dari situ ya berkembang sih. Oh. Nah, dari pertama ngobrol itu udah mungkin ibaratnya kayak setengah. Dibilang ngomong asal, tapi dibilang serius juga serius. Dipikir kalau one day kita bikin konsultan bareng aja gitu.
praktek bersama. Hanya sebatas itu saja atau gimana nih one day-nya nih? Hanya sebagai konsultan bareng aja atau gimana nih one day-nya nih? Ya ini juga sebagai pasangan juga. Oh itu sudah kali ya, sudah mulai. Di tengah-tengah. Oh di tengah-tengah. Tengah tugas akhir, orang sibuk tugas akhir, kita malah sekali. Memadu. Nggak ngomong ke depan. Nggak ngomong ke depan. Tapi benar nih Mbak Heni yang disampaikan nih, atau nih ada sesuatunya lagi nih? Ya, emang orangnya serius sih. Kalau ngomong apa ya harus tercapai itu. Oh. Dan percaya diri sekali. Percaya diri sekali. Memang saya lihat memang slow but sure, jadi lembut menghanyutkan ya Mas Don ini ya. Hebat. Itu berarti di kuliahnya di mana waktu itu? Di Tarumanegara. Tarumanegara. Baik. Terus begitu benar-benar sudah lulus, apa yang dilakukan? Kayak pas newbie itu benar-benar baru main ke tempat saya ya waktu itu ya? Benar-benar itu saya ingat kayaknya 2007 atau 2008. Oke. Itu masih awal-awal kita habis kerja di satu biro. Terus kita mulai coba jalan sendiri setelah itu. Nah, waktu itu kita beli buku yang Mas Irwan waktu di salah satu toko buku lah ya. Terus? Nah, dari situ kan dulu mungkin kalau sekarang kan media udah banyak ya. Yeah. Ada paling media sosial gitu. Kalau dulu kan kita media hanya bisa lihat dari buku. Oke. Nah dari buku itu terinspirasi tuh waktu ngeliat batu, oh batu bisa sekeren ini ya, bisa sampai seperti ini ya gitu. Nyari-nyari tahu. Oh workshopnya ternyata nggak terlalu jauh dari tempat kita tinggal. Jadi kita main ke sana. Workshopnya juga sepentil di jalan sempit gitu ya, rame gitu ya. Nah teman-teman ini memang di sekitar 2006-2007 itu saya memang ada membuat buku diterbitkan oleh saya sendiri, lupa namanya kan udah lama bener. Sebenarnya nggak mau bikin, bukan saya mau bikin buku, enggak, saya bukan tipe tukang penulis gitu. Cuman ada penulis yang saya ingat Mas Titut dari saya masih lupa nama itu, cuman dia masih hubungannya dengan Kompas Gramedia gitu. Dia yang mau bikin buku, nah saya menjadi salah satu narasumber. Nah mungkin karena saya ceritanya kepanjangan, terus malah dia bilang menawarkan, Pak kayaknya Bapak kapasitasnya lebih dari narasumber, Bapak yang bikin buku aja sekalian. Oh iya, saya bilang gitu. Saya kan waktu itu masih ceritanya semangat 45, ibarat semua serba bisa, apa aja ayo gitu ya, ayo boleh. Nah jadilah buku itu. Jadi pada waktu buku itu terbit nggak lama, saya kedatangan ini Mas Don Mita sama Mbak Heni. Dan saya saat itu saya begini, saya merasa apa ya, dengan keingintahuan dan semangat belajar yang besar, saya yakin suatu saat ini mereka akan jadi orang besar. Dan ini yang membuat saya haru, hari ini saya datang lagi, kita ngobrol. Kalau dulu mereka yang belajar ke saya, Batu, sekarang gantian saya yang belajar nih tentang dunia arsitektur. Masih belajar. Masih belajar. Ya, Mbak ini cerita dong pengalamannya dulu tuh. Tadi kan Mas Don udah cerita tuh, gimana tuh? Pengalaman apa nih? Begitu ceritanya lulus, nah terus kan kerja di suatu biro. Ya. Terus benar-benar bisa masuknya bareng di satu biro yang sama? Beda. Oh beda. Beda. Terus siapa yang ngajakin duluan? Ayo kita bikin gitu. Siapa yang barengan sih? Kayaknya bareng. Jadi mindset itu tetap ada walaupun ya kita akui waktu kita kerja kan mungkin kita memang mikirnya arsitektur, tapi kita manusia nggak lepas nih kehidupan sehari-hari, ada masalah ekonomi, masalah macam-macam. terus. Itu juga sih yang memicu ya. Dengan pergulatan itu ya kita mikir, saya sempat mikir kayaknya saya harus kerja di luar negeri dulu deh gitu. Oh ada pikiran gitu? Ada pikiran gitu karena saya pikir kayaknya kalau di luar saya bisa dapat income yang lebih bisa. Benar, fair, benar. Fair lah. Tapi pikir kalau jauh juga kok kayaknya hubungannya kayak nggak enak gitu. Dilemanya banyak. Akhirnya ya udahlah kita putusin mending kita jalan sendiri aja deh berdua. Gitu. Itu sudah married ya waktu itu ya? Belum. Oh masih belum? Tapi udah ada rencana. Sudah ada rencana. Jadi kan ya harus prepare. Jadi ya kita benar-benar mulai dari nol sih kalau saya. Wih, hebat ya. Ya modal kita sendiri ya kita benar-benar dari nol. Nah dari nolnya tuh gimana? Oke, sepakat keluar bersama.
Membuatnya di mana dulu pertama kali? Pertama lebih ke freelance ya kita Oh, ya. kita freelance. Oh, freelance. Freelance dulu, terima-terima gambar Oke. untuk dibuat 3D match-nya kayak gitu. Mm-mm. Sambil belajar juga sih, jadi kan Mhm. kita buat 3D match kan dijelasin detail-detailnya bagaimana dari Mm-mm. arsitek yang lain juga ya. Terus? Nah, dari sana kita banyak belajar juga. Oke. Iya. Mas, terus di sini aja kali ya biar kelihatan di sini biar jelas. Nah, gitu. Ya. Jadi Terus? ya banyak belajar juga. Kemudian Iya. freelance lumayan lama juga. Lumayan ya. lama sih. Berapa tahun? Kayaknya bisa sampai 3 tahunan lebih ya. Iya, 3 tahunan lebih. sambil freelance sambil nerima proyek juga sih. Pertama sih proyeknya lebih ke interior. Oh, interior. Lebih banyak ke interior. Hmm. Waktu itu ada satu arsitek mungkin Mas Irwan kenal, Pak Yanto Effendi. Iya, oke. Nah, itu kita dulu lumayan lama freelance ke Mas Yanto. karena banyak belajarnya dari Pak Yanto. Iya, iya, sama Pak Yanto. Setelah itu ya awal-awal memang banyak proyek interior karena itu mungkin proyek yang lebih available lah ya. Available, singkat, pasti, ya bisa terukur gitu loh. Ya perlahan mulai sampai akhirnya tahun berapa ya proyek rumah tinggal kita pertama 2009 2010 ya kurang lebih. 2009-2010. Ya kita mulai proyek bangunan sih. Di mana itu? Di daerah Jakarta Utara sih. Oh gitu. Ntar lihat dong ya, kasih fotonya ya. Itu pasti memori banget itu. Ya kan? Kita pengen lihat teman-teman. Ya dulunya kayak apa sih gitu kan karyanya. Ya toh, fair kan ya. Pasti seru tuh. Ya kita thank you juga sih dari proyek pertama itu. Iya. Akhirnya banyak ya dari mulut ke mulut. Waktu itu kan media belum terlalu Bener. banyak. Oke, zaman itu belum ya. Jadi memang dari mulut ke mulut, dari orang lihat ke rumah itu, terus Iya. sebelahnya mau bangun dan sebagainya. Gitu. Hmm. Dari situ memang kita jadi banyak terima proyek bangunan. Nah, kemudian benar-benar mendirikan DPHS tuh kapan? Persisnya itu 2013 ya. 2013. 2013. Jadi memang Iya. secara apa ya waktu itu nama kita awalnya tuh bilangnya 12P arsitek. Oh, oke. Nah, tapi sebenarnya alasannya praktikal sih waktu itu. Kok kayaknya kalau telepon sana sini bingung 2+P orang enggak Bisa diikat kok kayak susah dibilang. Terus. ganti yang lebih gampang disebut, lebih relatable sama kita juga. Iya. Udah DP dan HS, dan Bito dan ini Oke. Enakan teman-teman. Praktis. Buat anak cucu juga nih warisan. Seru. Nah, kira-kira berarti kan dari 2012 sampai sekarang ini udah paling enggak sekitar 10 tahun lebih. Bahkan kalau dihitung mundur-mundurnya udah memang 15 tahun sudah bermain. Ada nggak sih proyek-proyek yang kira-kira yang paling berat gitu ya dirasa? Kalau dari Mbak Heni dulu deh. Iya, kayaknya benar-benar melelahkan ini. Bukan yang paling bagus nih, tapi benar entah karena X Factor. Mungkin juga bisa jadi paling bagus ya. Biasanya paling beratnya biasanya paling seru nih. Ya sebenarnya setiap proyek itu unik buat kita. Iya. Gitu. Unik dalam hal ya ada masalah yang ini itu kita bilang unik juga gitu ya. Dalam hal mungkin problem di pembangunannya atau pas proses desainnya. Ya. Iya kurang lebih sih seperti itu. Kalau dibilang yang paling melelahkan gimana ya? Ada nggak? kan proyek kamu. Melelahkan semua tuh. Karena Mbak Heni ini orangnya apa? Nggak bisa diam. Ya, kalau udah jadi kayak fokus, utak-utik gitu ya. Ya mungkin melelahkan lebih pas pelaksanaan ya, pas pembangunan ya, karena memang kan pembangunan itu tidak terlepas dari kontraktor juga dan subkon lainnya. Nah itu kita lumayan melelahkan tuh prosesnya. Belum lagi mungkin ketemu ya kontraktor yang kurang klop atau itu penting ya. Bisa menyesuaikan dengan kita, itu yang melelahkan sih
sih sebenarnya. Mungkin aku nggak perlu sebut proyeknya apa. Nggak usah deh ya. Benar. Gitu lah. Tapi ya itulah prosesnya lumayan panjang untuk selesai gitu satu bangunan. Ada yang 2 tahun, 3 tahun selesai. Iya. Ada yang 4-5 tahun belum selesai. Seperti itu. Tuh, teman-teman. Karena saya memang kalau saya sih bayangkan deh, bukan dengar, saya mengira-ngira nih kalau di lapangan ini kebetulan sama-sama arsitek kan. Mungkin atau Mbak ini lebih cenderung ke interiornya atau nggak benar-benar sama-sama arsitek, bebannya sama? Harusnya sih sama. Sama ya. Karena biasa kita pegang bangunannya sekalian interiornya. Sekalian interior ya. Jadi memang ya kalau kita pegang satu proyek ya luar dalam. Anggaplah saya subkon deh nih. Pokoknya kalau ketemu di BHS, siapa yang handle? Bapak atau ibu? Ibu, waduh. Bapak, asik. Ini benar nggak sih Mas? Kalau Mas dan Dito gimana sih? Apa jangan Mas Dito lebih killer nih? Ini perumpamaan bayangan loh. Padahal saya juga nggak pernah dengar, cuma kira-kira. Kayaknya pernah dengar. Pernah dengar ya Mas? Ya kalau ini lebih passionate, lebih menggebu-gebu. Tapi there's no lie in her fire gitu. Jadi nggak ada yang bohong. Memang berangkatnya itu tulus. Kalau saya memang yang lebih hindarin perseteruan. Kalau misalnya udah mulai nggak enak, mending saya step back dulu, cari jalan lain. Gitu. Tapi tujuannya tetap sama, cuma approach-nya beda. Mas Don tuh mungkin kalau kita ibaratkan kayak mesin motor Honda, pelan tapi pasti. Cuman makin lama makin jadi gitu kan. Ke jalan tanjakan yuk makin kelihatan. Kalau bahaya ini RE King tahu ya teman-teman ya, ngegas buas. Tapi hasilnya juga unik loh, hasilnya unik. Terakhir saya bareng sama Mbak Heni itu di proyek yang di Alam Sutra ya. Saya cuman nggak punya data-data, nanti dibagi ya. Boleh. Nanti kita bagi buat teman-teman juga itu ya. Wah seru itu. Unik. Ya karena memang ya saya memandang proyek tuh ya seperti proyek saya sendiri. Misalnya kalau rumah ya. Properti kita ya. Iya. Benar. Gimana sih kalau kita masuk ke dalam, tinggal kita sendiri dan tinggal di dalam itu bagaimana gitu. Kita sendiri dulu. Udah nyaman belum atau udah enak belum atau ada yang kurang nggak, itu ya benar-benar aku perhatikan gitu loh, nggak cuma sekedar udah selesai sesuai bentuk nih, karena kan mungkin di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah proses kok ini kurang ya aku harus ngomong apa adanya ke owner gitu loh. Karena ini kayaknya kurang nih ya, mungkin desain kita waktu pertama tidak terlalu detail atau pas mulai jalan ini kayak kurang nih, kita coba yuk kita explore yang lebih bagus yuk gitu loh ya. Jadi kalau ownernya oke ya oke gitu loh, oh ya udah coba rubah deh gitu loh. Jadi ya memang ya seperti yang udah ngomong ya apa adanya lah aku gitu. Kalau desain aku pertama kayak kurang bagus ya aku mau rubah gitu loh. Jangan nanti udah selesai baru dirubah kan udah sayang. Iya udah terlanjur sayang. Dan hasilnya kalau saya lihat itu memang luar biasa, bagus sekali. Iya. Dan saya penekanan saya lebih ke interiornya luar biasa loh. Sense yang dapat, mungkin ini juga kalau saya lihat interior sini, ini mungkin juga seru dah kalau ini udah pasti antara ini kalau diskusinya mungkin kadang-kadang bukan cuma di kantor doang nih, sampai ke rumah nih. Iya toh. Di rumah ya lumayan. Nah ini kayaknya lebih siapa yang bermain nih kalau di sini nih, di interior sini? Mas Dan apa Mbak? Sama nih. Memang kita pertama diskusi dulu. Terus? Ya kita maunya kayak apa. Oke. Tapi memang ya this is us gitu loh. Inilah kita sebenarnya. Nah teman-teman masih penasaran nih seperti apa sih? Boleh nggak nih kita dari depan, terus kita artinya review deh ya untuk bangunan ini biar jadi
masukan juga buat teman-teman. Oke, dari depan ya, sambil kisahkan, ini konsepnya apa nih gitu ya. Ayo kita main. Mungkin salah satu silahkan ini. Ya teman-teman, kita main. Waduh seru nih. Terus? Iya, jadi ya nanti one day sih kita akan gelar event juga di tempat kita aja, nggak usah kemana-mana. Bener. Mendukung. Keren. Masuk ke dalam. Ya. Nah di sini kalau kita ruko awalnya kan dapat pintu di tengah. Ya. Nah, di sini yang mulai kita coba tampilin prinsip-prinsip desain kita lah, guiding principle. Apa? Karena